Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilah dengan bijak. Hai semua, minggu ini gue punya cerita yang menarik banget. Jadi ceritanya hari Senin kemarin gue lagi mikir-mikir nih mau ngebahas apa gitu ya minggu ini. Nah terus gue nanya ke Mbah Google seperti biasa, nama-nama pembunuh berantai di dunia. Nah keluarlah list nama-nama ini kan. Terus gue lihat ada namanya Ted Bundy atau Dennis Rader, kasus-kasus yang gue udah pernah bahas juga lah di podcast ini pokoknya. Jangan lupa dengerin ya. Tapi tiba-tiba gue ngeliat nama yang bener-bener kedengeran familiar. Nah itu tuh karena nama ini adalah nama orang Indonesia. Gue tuh gak banyak denger gitu ya tentang pembunuh-pembunuh berantai asli Indonesia. Paling yang pernah gue denger Sumanto kali. Tapi ternyata ada satu pembunuh berantai asli Indonesia yang ternyata cukup terkenal di dunia. Dan bahkan dia nih adalah pembunuh berantai yang memiliki jumlah korban terbanyak di Indonesia juga gitu. Jadi cukup aneh juga kalau kasus dia nih nggak terkenal kasusnya si Sumanto, ya nggak sih? Nah, jadi namanya dia itu adalah Ahmad Suraji. Dia ini pembunuh berantai asli Sumatera Utara yang membunuh 42 korban wanita. Nah, jadi ceritanya tuh dimulai dari kampung yang bernama Aman Damai. Ironisnya, beneran kampungnya namanya Aman Damai. Nah, kampung ini terletak di luar Medan, di Sumatera Utara. Di tahun 1997, ada seorang laki-laki nih lagi jalan-jalan di sebuah ladang tebu, di mana dia tuh lagi nyari makanan untuk hewan ternaknya. Nah, ketika orang ini lagi berjalan sepanjang 9 meter ke dalam ladang tebu tersebut, dia ngelihat ada timbunan tanah yang janggal gitu letaknya. Karena dia khawatir, dia pun laporin ke ketua RT. Nah, si ketua RT ini kemudian datang ke timbunan tersebut dan dia mulai kayak gali-gali sedikit pakai sebuah tongkat dan tiba-tiba mereka bisa nyium bau bangkai. Dan si ketua RT pun akhirnya nanya ke atasan dia ini harus diapain nih gitu kan. Dan si atasannya pun bilang, lu harus laporan ini ke pihak polisi. Dan akhirnya si ketua RT ini pun nelpon polisi dan polisi nyaranin mereka untuk terus digali. Dan dia dikasih tahu kalau misalnya udah mulai kelihatan kalau ini adalah badan manusia, jangan disentuh. Tinggalin aja dan tunggu polisi datang untuk menginvestigasi. Tapi kalau ini cuma bangkai hewan, ya terserah kalian mau diapain, gitu kata si polisinya. Nah akhirnya si ketua RT ini pun ngumpulin beberapa warga, sekitar 6 orang untuk bantu ngegali. Dan setelah mereka ngegali selama berjam-jam, dan benar aja mereka nemuin mayat seorang wanita yang telanjang dan udah membengkak karena proses pembusukan. Dan akhirnya mereka pun langsung panik gitu, karena aduh ini gimana? Dan mereka pun langsung telepon polisi. Dan ketika polisi udah ditelepon, mereka mulai ngelihat mayat ini kayak, kok kenal ya? Karena kan ini kampungnya kecil, jadi semua orang tuh tahu semua orang gitu kan. Dan akhirnya mereka berhasil mengidentifikasikan bahwa ini adalah seseorang yang bernama Sri Kamala Dewi. Di konteks ini gue akan panggil dia Dewi supaya lebih gampang. Dan ketika polisi datang, akhirnya keluarganya Dewi pun diberitahu. Dan bener aja keluarganya bisa nge-confirm kalau Dewi memang belum pulang ke rumah selama 3 hari. Nah setelah kejadian ini warga kan mulai resah gitu ya, apa yang terjadi sama Dewi. Dan akhirnya setelah beberapa hari semenjak penggalian tubuh Dewi tersebut, ada satu saksi yang come forward, di mana dia ini adalah seorang tukang beca. Dan dia bilang 3 hari sebelum mayat Dewi ditemukan, dia sempat nganterin Dewi ke suatu tempat. Jadi timeline-nya tuh cocok gitu. Jadi ini memang kemungkinan besar kalau si tukang beca ini adalah orang terakhir yang ngelihat Dewi. Dan akhirnya si tukang beca ini bersaksi kalau hari itu dia nganterin Dewi ke rumah seorang dukun yang dihormati di kota itu. Dan ya, you guessed it. Dukun tersebut adalah Ahmad Suraji. Dan polisi pun langsung nangkep Ahmad Suraji sebagai tersangka atas pembunuhan Dewi.
Tapi mereka nggak tahu aja kalau ini adalah awal dari investigasi, nggak cuman untuk satu pembunuhan, tapi 42 pembunuhan lainnya. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin kasus ini lebih jauh, seperti biasa, mari kita ngobrolin dulu siapa sih Ahmad Suradji ini, dan kenapa dia ujung-ujungnya menjadi pembunuh berantai terkejam di Indonesia. Nah, jadi Ahmad Suradji ini lahir di tahun 1952, di mana orang tuanya adalah keturunan orang Jawa. Dan nama aslinya Ahmad adalah Nasib Kelewang. Nah, ibunya Ahmad adalah seorang ibu rumah tangga dan bapaknya adalah seorang petani yang sukses. Tapi sebagai sampingan, bapaknya juga adalah seorang dukun. Nah, ini tuh penting. Kenapa? Karena Ahmad tuh banyak belajar dan terinspirasi oleh bapaknya. Nah, jadi udah kelihatan ya bibit-bibitnya tuh dari mana. Dan karena dia ngeliat bapaknya nih, dia mulai terpesona oleh seni ilmu hitam. Dan dia juga menyaksikan setiap hari bapaknya tuh dapat pujian dan rasa hormat dari warga-warga di sekitarnya. Karena bapaknya dikenal bisa nyelesain masalah-masalah keluarga atau ya masalah-masalah yang ada di komunitas sekitarnya lah pokoknya. Gue pribadi sih gak pernah ke dukun ya. Kalau di antara kalian pernah ada yang ke dukun gak nih? Dan ampuh nggak sih sebenarnya kalau orang pergi ke dukun tuh? Soalnya gue agak skeptik ya, gimana bisa seorang dukun nyemburin air ke muka lu dan tiba-tiba lu disembuhin dari penyakit lu atau tiba-tiba masalah rumah tangga lu beres gitu. Gue agak gak ngerti gitu. Jadi kalau kalian punya pengalaman pergi ke dukun, gue pengen denger. Coba kalian bisa komen di YouTube kita atau di Instagram kita Scarier dan Ghost. Karena gue genuinely penasaran nih. Oke, balik lagi ke Ahmad. Karena orang tuanya tuh dua-duanya sibuk, si Ahmad tuh jadi sering ditelantarkan. Dan dia tuh punya masa kecil yang dilaporkan cukup bermasalah. Waktu dia kecil, dia tuh bilang kalau dirinya tuh berbeda dari anak-anak yang lainnya. Dan ini bikin dia kesulitan mencari teman, dan dia tuh jadi sering menyendiri. Dan karena dia kesepian dan juga suka diabaikan, baik di sekolah maupun di rumah, si Ahmad tuh nggak punya prestasi yang baik di sekolah. Dan dia pun akhirnya mulai berkecimpung di tindakan-tindakan yang kriminal. Dimana dari kecil dia tuh suka maling sana-sini, atau suka berantem dan gelut sana-sini. Dia juga sempat lari dari rumah waktu dia umur 19 tahun, dimana dia sempat dipenjara selama 10 tahun karena pencurian dan kekerasan publik. Dan hampir 2 tahun setelah dia dibebasin, Ahmad balik lagi ke penjara karena dia dilaporin telah nyuri hewan ternak. Dan menurut sebuah film dokumenter oleh Crime Investigation Asia, setelah dibebasin yang kedua kalinya di umur 31 tahun, nah disinilah dia mulai ngerasa kalau dia nggak mau main-main lagi, dia mau berkeluarga, dan dia pengen menghilangkan reputasinya yang buruk di komunitasnya. Nah dia nih nggak suka cara orang memandang dia dan memperlakukan dia, dimana dia tuh dipandang sebagai troublemaker gitu dan pencuri. Jadi gak banyak orang yang respect sama dia, dan dia tuh gak suka dipandang seperti ini. Dan akhirnya dia tuh ingat, bapaknya jadi dukun, dihormati banyak orang. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi dukun seperti ayahnya. Dia bilang, quote, "Saya bercita-cita untuk mengikuti jejak ayah saya. Saya tidak belajar sihir dari orang lain kecuali ayah saya." Dan karena itu dia pun pergi ke hutan di Sumatera Utara untuk belajar ilmu hitam. Nah setelah keluar dari hutan ini, dimulailah perjalanan ilmu sihirnya, di mana dia itu menjadi dukun untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Nah, saat ini Ahmad juga menjalani hidupnya dengan 3 istri, di mana 3 istrinya ini adalah kakak beradik, 3-tiganya. Dan kalau kalian muslim, mungkin kalian tahu kalau di Islam, cowok tuh boleh memiliki 4 istri. Nah, dari 3 istri ini, Ahmad memiliki 9 anak. Jadi keluarganya besar ya, dan banyak mulut yang perlu dikasih makan. Tapi untungnya, dia mulai dapat reputasi di mana dia adalah seorang penyembuh. Dan dia mulai dapat klien-klien yang jumlahnya cukup stabil setiap minggu, dan dia mulai dihormati dan dianggap sebagai Datuk Maringgi di desa tersebut. Jadi Datuk Maringgi ini adalah tokoh fiksi antagonis dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rosli, di mana tokoh ini digambarkan sebagai orang yang tua dan memiliki banyak uang dan juga selalu memiliki siasat dalam segala hal. Jadi dengan nama ini ceritanya dia dikenal sebagai orang pinter gitulah. Di mana penduduk setempat bahkan percaya kalau dia ini bisa mindahin awan dan nyembuhin orang sakit. Nah pada tahun 1986 sebuah peristiwa misterius terjadi di mana ini tuh mengubah hidup Ahmad selamanya.
Di suatu malam dia tuh lagi mimpi, dan dia tiba-tiba di mimpi ini ngeliat wujud bapaknya yang kelihatan seperti wujud roh gitu. Dan dia teringat apa yang almarhum bapaknya bilang ke dia waktu dia cuma berumur 10 tahun, bahwa dia perlu mendapatkan, dalam tanda kutip, air liur dari 70 perempuan muda supaya dia bisa menjadi wujud yang tidak terkalahkan. Tapi di kesaksiannya, Ahmad tuh bilang bapaknya tuh nggak pernah merintahin dia untuk ngebunuh. Nah, dia itu akhirnya ngebunuh perempuan-perempuan tersebut supaya dia bisa mencapai target menghisap air liur 70 perempuan, itu lebih cepat kalau dia bunuh perempuan-perempuan ini. Selain itu, di pengakuannya, Ahmad juga bilang kalau pembunuhan-pembunuhan ini adalah dalam tanda kutip cara mudah untuk menghasilkan uang. Nah, dia bilang jika saya hanya ngerampok orang, saya bisa ditembak atau dimasukin ke dalam penjara. Tapi dengan cara seperti ini, orang-orang bisa mendatangi saya ambil uang mereka, lalu saya bunuh mereka. Jadi lingkungannya tuh lebih terkontrol, di mana si pasiennya yang nyariin dia di dalam rumahnya dia, dan juga punya kepercayaan akan ilmunya si Ahmad. Nah, korban-korbannya si Ahmad tuh biasanya wanita-wanita yang ngedatangin dia untuk mencari jalan pintas dalam permasalahan percintaan atau bantuan dalam pernikahan mereka. Dan biasanya perempuan-perempuan yang ngedatangin dia ini terlalu malu untuk ngasih tahu ke keluarga mereka kalau mereka mau ngedatangin seorang dukun. Jadi mereka nggak pernah bilang ke keluarganya mereka pergi kemana. Jadi ketika mereka menghilang, keluarganya mereka nggak tahu sama sekali mereka ini pergi kemana. Dan sama sekali nggak ada jejak yang bisa nyambungin perempuan-perempuan yang hilang ini ke Ahmad. Karena mereka nggak bilang ke siapa-siapa gitu kalau mereka pergi ke Ahmad. Gila nggak sih? Jadi skenarionya ini benar-benar perfect gitu buat dia ngelakuin pembunuhan-pembunuhan ini tanpa jejak. Dan makanya dia bisa beroperasi sebagai pembunuh berantai selama 11 tahun dan nggak ada yang tahu sama sekali. Wow. Nah, Ahmad juga sering didatengin oleh pekerja-pekerja seks, di mana mereka ini datang untuk minta bantuan supaya mereka dapat lebih banyak pria gitu loh. Dan karena stigma pekerja seks di Indonesia yang rendah gitu ya, dia tuh tahu kalau pelacur-pelacur ini biasanya nggak punya koneksi sama keluarganya. Jadi dia juga tahu kalau pekerja-pekerja seks juga adalah korban-korban yang ideal buat dia, karena kalau mereka menghilang nggak akan ada yang nyariin. Jadi kalau misalnya nih, dia nggak sabar untuk nunggu klien wanita yang datang ke dia tuh suka nyewa pelacur-pelacur untuk ujung-ujungnya dibunuh. Tapi dia nih nggak bunuh semua pekerja seks atau klien wanita yang datang ke dia. Jadi dia ini sangat selektif untuk memilih korbannya, supaya dia nggak dicurigai dong tentunya. Nah, emaunya si Ahmad tuh biasanya begini. Ketika ada wanita yang ngedatengin dia, mereka biasanya bakal nyeritain keperluan mereka. Dan dari situ, Ahmad akan minta bayaran yang menurut dia sesuai dengan beratnya permasalahan tersebut. Dan setelah dia dibayar, dia akan nyuruh wanita ini untuk ngikutin dia ke ladang tebu, di mana dia sebelumnya udah ngegali lubang. Kemudian dia bilang ke klien-kliennya, di mana si klien ini harus dikubur sampai setinggi pinggang, jadi setengah badan mereka di dalam tanah gitu ya. Dan ini tuh adalah bagian dari ritual yang harus mereka jalanin. Dan setelah mereka percaya, dia pun ngikat kedua tangan korban-korbannya ke badannya. Dan setelah dia mastiin korbannya nggak bisa gerak, dia pun mulai nyekek korbannya sampai meninggal. Kemudian setelah korbannya meninggal, dia pun memutar kepala korbannya dan nyedot air liur si korbannya dari mulutnya. Nah setelah ini dia biasanya dibantu sama salah satu istrinya untuk menelanjangkan korban-korbannya dan menguburkan mereka, di mana dia make sure kepala korban-korbannya ini menghadap ke arah rumahnya. Karena dia bilang supaya roh-rohnya itu langsung menuju ke dia dan dia bisa ngeresap semua kekuatan-kekuatan dari korban-korbannya gitu loh. Supaya dia bisa menjadi makhluk gaib yang gak terkalahkan. Nah, karena si Ahmad ini benar-benar punya reputasi sebagai dukun yang hebat, korban-korbannya ini bahkan malah suka ngebantuin Ahmad untuk ngegali lubang kuburnya sendiri gitu loh. Karena saking percayanya mereka sama si Ahmad. Dan mereka nggak tahu aja gitu, mereka pikir mereka cuma ngegali lubang ini supaya ketika mereka pulang, hidup mereka bisa menjadi lebih gampang. Padahal saat itu mereka ngegali lubang kubur mereka sendiri. Gila nggak sih? So dark. Nah, seperti tadi gue bilang, dia nih ngelakuin pembunuhannya selama 11 tahun, di mana dia nih nggak pernah ketangkep, gak pernah dicurigai, dan dia tuh selalu sukses akan pembunuhan-pembunuhannya. Jadi semuanya tuh tampak baik kan buat Ahmad, ya nggak sih? Dimana dia juga dapat uang dari pembunuhan-pembunuhannya ini, dan
dia juga terus bisa mengejar ambisi dan targetnya. Dan bahkan istri-istrinya pun gak ada yang mempertanyakan tindakan kejahatan ini. Mereka ya percaya-percaya aja gitu kalau si Ahmad bakal jadi orang yang gaib. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Sri Kamaladewi yang saat itu berusia 21 tahun. Nah, ini adalah satu-satunya korban yang memiliki saksi mata dan dapat menghubungkan kematiannya ke Ahmad. Jadi hari itu tuh Dewi pergi dan mendatangin si Ahmad dengan maksud untuk meminta bantuan supaya dia bisa balikan sama suaminya yang ninggalin dia. Dan Dewi ini nyamperin si tukang beca dan dia bilang dia minta dianterin ke suatu tempat. Dia awalnya gak mau bilang ke si tukang beca ini dia mau pergi kemana. Dan dia cuma mau ngasih arahan gitu loh. Tapi di tengah jalan si tukang beca ini nanyain lagi mau pergi kemana. Dan akhirnya Dewi mau ngasih tahu kalau dia ini pergi ke dukun si Ahmad. Dan ketika tukang beca ini nanyain mau ngapain gitu kan ke sana, dan Dewi nggak mau ngasih tahu tentunya, bilang jangan kepo lah gitu intinya. Setelah dia turun, dia minta si tukang beca ini untuk nggak bilang ke siapa-siapa, termasuk orang tuanya Dewi kalau dia pergi ngunjungin si dukun ini. Untung aja si tukang beca ini nanya dia mau kemana. Dan untung aja si Dewi hari itu mau ngasih tahu gitu. Bayangin kalau misalnya si Dewi tetap gak ngasih tahu dan dia minta diturunin sebelum rumahnya si Ahmad gitu ya. Si Ahmad bisa aja gak ketangkep, dan berapa banyak lagi coba korban yang bisa dibunuh kalau hari itu Dewi gak ngasih tahu ke tukang beca ini, atau dia gak naik beca gitu untuk ke rumah si Ahmad. Ya gak sih? Nah, di pengakuannya si Ahmad tuh bilang si Dewi datang minta bantuan untuk mastiin tunangannya gak ninggalin dia untuk wanita lain. Di pengakuannya dia bilang, quote, malam itu dia ketakutan karena kami harus berjalan kaki melewati kuburan untuk sampai ke perkebunan tebu. Saya mengatakan kepada si Dewi bahwa semua akan baik-baik aja. Tapi dia bersikeras agar istri saya menemani kami untuk ritual itu. Dan Dewi yang meminta istri saya untuk ikut, dan begitulah kenapa istri saya bisa tahu tentang pembunuhan itu. Jadi instingnya si Dewi nih udah ngasih tahu nih kalau ini bakal bahaya. Makanya dia minta untuk ditemenin istrinya si Ahmad, ya nggak sih? Karena biasanya cewek tuh merasa lebih nyaman kalau ada cewek lain gitu. Tapi ya dia nggak tahu aja kalau si istrinya Ahmad ini juga terlibat dengan rencananya si Ahmad. Tapi ya setelah ini seperti biasa, Ahmad meyakinkan dia untuk dikubur setengah badan, kemudian dia ikat tangannya ke badannya, dan kemudian dia mulai mencekik si Dewi. Dan Ahmad bilang dia butuh 12-15 menit untuk membunuh Dewi. Dan setelah ini dia menyedot air liurnya, dan dengan bantuan istrinya, dia melucuti pakaian Dewi. Dan banyak orang yang nanya kan, dia nih sebenarnya nelanjangin korban-korbannya, apakah ini karena ada motif seksual terhadap korban-korbannya? Tapi Ahmad bilang, quote, jika saya menguburkan korban saya tanpa lapisan, tubuh mereka akan membusuk lebih cepat. Jadi dengan bantuan istri saya menelanjangi dia, menggulung pakaian-pakaiannya untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik. Lalu setelah itu saya pulang. Dia juga bilang kalau pembunuhan Dewi ini adalah pertama kalinya si istrinya membantu pembunuhan dia. Dia juga ngejelasin bahwa kedua istrinya yang lain gak tahu kalau malam itu mereka pergi ngebunuh Dewi sampai jenazahnya Dewi ditemukan. Percaya gak sih kalian sama statement ini? Kalau istri-istrinya yang lain tuh gak tahu tentang hal ini. Nah, tapi anehnya, dia juga ngaku kalau dia tuh adalah salah satu dari 6 pria yang membantu menggali jenazah Dewi 3 hari kemudian ketika mayatnya ditemuin. Tapi gue gak tahu nih kebenaran akan statement ini. Nah, setelah si tukang beca ini bersaksi, Ahmad Mun akhirnya ditangkap, di mana dia menjalani 4 hari interogasi. Dan dia akhirnya dengan sukarela mengaku kalau dia telah membunuh total 42 wanita dan menguburkannya semuanya di ladang tebu yang sama. Dan bahkan dia tuh sempat bilang juga kalau, oh kita semua adalah manusia, kita memiliki kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Seakan-akan tindakan pembunuhan dia tuh adalah dalam tanda kutip kelemahan dia gitu loh. Sorry ya, kelemahan tuh mungkin orang gak bisa matematika, nah itu kelemahan. Orang ngebunuh 42 wanita karena dia pengen jadi sakti, itu bukan kelemahan. Sorry, itu delusi ya, itu sedeng gitu loh. Ngeselin banget gak sih? Dan gue juga agak skeptik gitu. Menurut gue mungkin dia tuh suka ngebunuhin orang-orang ini lebih karena dia bisa dapet uang gampang. Karena lu bayangin kalau misalnya dia ngebullshitin orang
dengan mantra-mantra yang gak jelas gitu, dan orang ini bayar uang ke dia, dan ternyata permasalahan orang ini gak selesai, pasien ini bisa minta tanggung jawab gak sih ke dia? Kayak mungkin dia bisa minta uang balik, atau bahkan reputasinya bisa menurun. Jadi menurut gue pasti ada unsur-unsur di mana menurut dia tuh, oh ini lebih gampang nih dapat uang kalau kayak begini caranya. Karena setelah dia ngebunuh cewek ini, dia gak punya tanggung jawab apa-apa setelahnya. Dan cewek-cewek kan biasanya lebih lemah gitu ya untuk ngelawan pas dia dicekek. Jadi di teori gue ini mungkin kayaknya jadi motivasi yang lebih besar sih daripada pengen jadi orang gaib gitu. Ya mungkin dia juga pengen jadi orang gaib dengan ngisepin air liur orang. Dan mungkin dia mulai membunuh karena motivasi ini, tapi lama-kelamaan dia tuh sadar, oh gampang nih cari uang dengan cara begini. Kalau kalian percaya tentang hal-hal yang seperti itu dan kalian mikir, oh mungkin si Ahmad ini ada saktinya gitu loh. Nah, waktu si Ahmad udah ketangkep di penjara, media di Sumatera Utara tuh bilang kalau misalnya dia memang sakti, dia seharusnya bisa keluar sendiri dong dari penjara, bisa kabur dari penjara dengan gampangnya. Karena dia sakti kan. Tapi dia nggak bisa gitu. Jadi itu membuktikan kalau dia ini nggak sakti, dia cuma dukun bullshit lah pokoknya. Nah, setelah si Ahmad ngaku dia udah membunuh 42 wanita, akhirnya si ketua RT dengan pihak militer dan polisi kemudian bekerja sama dengan warga untuk menggali semua jenazah lainnya. Mereka juga nemuin 4 jenazah lainnya yang cukup segar gitu. Dan mereka pun manggil keluarga-keluarga yang belum lama ini melaporkan tentang kasus orang hilang dari salah satu wanita di keluarganya. Tapi dari 4 jenazah ini nggak ada satupun yang bisa diidentifikasi karena mereka tuh jenazahnya udah keburu membusuk gitu loh. Dan belum ada teknologi yang bisa ngeidentifikasi DNA di Indonesia saat itu. Dan jenazah-jenazah lainnya yang ditemukan di ladang tebu itu udah sisa tulang dan tengkorak doang. Nah, karena ini juga pihak polisi nggak bisa bener-bener mastiin kalau ada nggak salah satu dari korban-korbannya si Ahmad ini yang mengalami kekerasan seksual. Jadi kita cuma bisa percaya dengan perkataan si Ahmad aja gitu kalau pembunuhan-pembunuhannya nggak pernah berasal dari motif seksual. Bahkan dia juga bilang kalau itu tuh kebanyakan adalah cara dia menghasilkan uang gitu, karena dia bisa merampok tanpa ketahuan. Seperti apa yang gue bilang tadi. Ya emang dulunya juga dia suka maling kan, jadi itu agak menjelaskan kenapa motifnya dia itu adalah uang gitu loh. Nah tapi walaupun dia mengaku telah membunuh 42 orang, berdasarkan laporan orang hilang dari penduduk desa tersebut, mengungkapkan bahwa lebih dari 80 penduduk desa perempuan yang telah hilang. Tapi ya nggak ada caranya untuk mengetahui kalau orang-orang hilang ini adalah korbannya Ahmad juga gitu ya. Di bulan Desember 1997, Ahmad yang saat ini berumur 45 tahun akhirnya menghadapi pengadilan yang mengajukan hukuman mati terhadap tindakan kriminal dia. Anehnya tuh Ahmad narik balik semua pengakuannya dan malah nyangkal kalau dia ini bersalah, bahkan terhadap pembunuhannya Dewi. Aneh nggak sih, dia udah ngaku dan sekarang tiba-tiba di pengadilan dia bilang dia nggak bersalah. Ya, tapi memang bukti-bukti yang pengadilan punya terhadap dia, selain pengakuannya dia gitu ya, emang cuma sedikit. Ya karena kebanyakan korbannya udah tinggal kerangka dan tengkorak gitu kan. Sampai-sampai pengadilan ini butuh 7 bulan tambahan untuk persidangan ulang, di mana akhirnya mereka bisa ngumpulin bukti-bukti dan saksi-saksi terhadap pembunuhan-pembunuhannya si Ahmad. Di mana dia nih suka nyembunyiin barang-barang dari korban-korbannya yang dia lucuti gitu di bawah kandang kambingnya. Untung aja dia suka ngumpulin dan masih nyimpen barang-barang dari korban-korbannya gitu. Karena sekarang itu bisa jadi bukti kan. Nah, tapi selain itu, karena kasus ini itu udah jadi pengetahuan umum gitu ya buat semua orang. Dan semua warga tuh bener-bener beropini dan nge-push pengadilan di mana opini sosial ini sangat berpengaruh terhadap hasil dakwaannya si Ahmad. Dan karena ini di persidangan kedua dia tuh bener-bener kelihatan udah pasrah dan ya nerima nasib dia aja gitu loh. Dia kelihatan tenang tapi nggak kelihatan remorseful atau merasa bersalah sama sekali. Dia cuman kelihatan gak beremosi lah pokoknya. Dan ahli-ahli psikologi juga bilang kalau dia tuh punya antisocial personality disorder yang adalah psikopati. Dan dia benar-benar fully aware ketika dia melakukan pembunuhan-pembunuhan ini dan dia nggak gila atau dia nggak blackout gitu loh. Nah akhirnya setelah 4 bulan persidangan, Ahmad dinyatakan bersalah atas pembunuhan 42 orang wanita dan dijatuhi hukuman mati. Dan salah satu istrinya yang membantu pembunuhannya si Ahmad juga dijatuhin hukuman mati. 2 istri lainnya dikabarin cuma jadi saksi ketika wanita-wanita ini datang ke rumahnya, jadi mereka nggak dihukum.
Tapi akhirnya si istri yang dijatuhin hukuman mati ini, hukumannya diringankan menjadi penjara seumur hidup. Warga nih benar-benar marah akan kasus ini dan mereka rame-rame ngancurin rumahnya Ahmad. Dan setelah 10 tahun di death row gitu atau di penjara sambil menunggu hukuman mati, Ahmad pun akhirnya dihukum mati dengan cara ditembak. Dia ditembak di dada dan dia meninggal setelah 3 menit. Dan bahkan setelah dia mati, warga nih masih protes. Kenapa? Karena mereka nggak mau tubuhnya si Ahmad dikuburkan di desa yang dia teror selama 11 tahun gitu loh. Dia bilang kalau misalnya dia dikubur di ladang di mana dia nguburin korban-korbannya, itu tuh benar-benar adalah sebuah hinaan bagi korban-korbannya dia dan keluarga mereka. Dan warga-warga ini benar-benar ngalangin mobil polisi yang ngebawa jenazahnya dia, dan ujung-ujungnya dia pun dikuburkan di desa lain yang 50 km jauhnya dari desa Aman Damai. Yah, dan itulah cerita dari pembunuh berantai asal Indonesia, Ahmad Suradji. Gila gak sih kasus ini? Kalau kalian punya pendapat atau cerita atau apapun, kalian bisa komen di YouTube Scarier Than Ghost atau Instagram @scarier-than-ghost. Jangan lupa di follow ya dan subscribe. Kalian juga bisa dengar podcast ini di platform-platform podcast lainnya seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Dan jangan lupa follow supaya kalian dinotifikasi setiap kali ada episode baru. Nah, kalau gitu, sampai jumpa minggu depan. And remember, don't be scared of ghosts. Be scared of dodgy sorcerers who asked to bury you from the waist down, but ended up killing you. Be scared of that. Okay, bye!